Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arya Kurnia Herlin, NIM 203-16-1003 dari Departemen Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan step by step pengerjaan kuis 2, mata kuliah pilihan keahlian 2, nanoteknologi, dengan dosen pengajar kami, Bapak Fandi Anggara, MSI. Saya mulai step by step pengerjaan analisis distribusi diameter fiber hasil karakterisasi SEM pada material. Di sini saya memperoleh hasil SEM pada gambar 1 yang akan saya tunjukkan pada layar seperti ini. Pada analisis SEM fiber terdapat dua cara pengerjaan. Yang pertama yaitu cara manual dan yang kedua yaitu cara otomatis. Pada video ini akan ditampilkan step by step secara manual. Langkah yang pertama pada setiap menganalisis menggunakan software Imagery, terlebih dahulu kita harus men-set scale gambar yang akan dianalisis. Kita pilih line, kemudian kita zoom pada skala yang terdapat pada gambar. Pada gambar dari titik sini sampai titik sini skalanya adalah 40 mikrometer. Kita akan men-set scale gambar. Kita gambar line pada skala. Kemudian kita pilih analyze. Kemudian set scale. Known distance kita isi dengan 40. Dengan unit of line-nya adalah mikrometer atau UM. Kemudian kita pilih OK. Maka secara otomatis akan terkalibrasi dari jarak ini sampai jarak ini adalah 40 mikrometer. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan zoom pada gambar agar pengukuran diameter fibernya itu tepat. Lalu kita pilih fiber yang akan kita ukur dimensinya, diameternya. Misalnya kita pilih fiber ini. Sini, kemudian kita gambarkan garisnya, kemudian kita pilih analyze, kemudian measure. Di sini, untuk mempercepat dalam proses pengukuran selanjutnya, kita dapat menggunakan Ctrl plus M. Nah, di sini terdapat hasil result, di mana isinya terdapat area, min, minimal, maksimal, angle, kemudian kita dapatkan length dari fiber yang kita ukur. Di sini length-nya adalah 3,852. Sekarang yang kita harus lakukan adalah mengukur diameter fiber dengan tingkat keacakan yang tinggi. Misalnya, tadi kita sudah mengukur diameter fiber di sini, maka selanjutnya kita dapat memilih fiber yang sekiranya diameternya itu tidak serupa dengan diameter sebelumnya. Misalnya, saya pilih fiber yang ini, kemudian kita gambarkan line-nya. Kemudian untuk mempercepat pengerjaannya, kita dapat mengklik Ctrl plus M, maka akan langsung muncul data seperti ini, dan length-nya didapatkan 1,919 dengan satuan mikrometer. Pada video ini saya akan mengumpulkan sekitar 100 data yang saya rasa sudah cukup untuk mewakili persebaran distribusi fiber pada gambar hasil SEM ini. Pada video selanjutnya akan saya percepat untuk mempersingkat waktu dari video ini.
Baik, di sini saya sudah memperoleh sebanyak 100 data. Maka selanjutnya kita save result yang kita dapatkan. Kita pilih file, save as. Kemudian kita simpan di sini dengan nama result, save. Kemudian kita buka. Di sini datanya masih kurang rapi. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke. Kita bisa rapikan lagi. Kita juga dapat mengetahui rata-rata diameter atau rata-rata lain dari dari data yang kita peroleh, sama dengan average dari semua data ini. Oke, betul. Nah, jadi rata-rata diameter dari fiber yang kita analisis adalah sebesar 1,9 mikrometer. Kita akan mengkopikan seluruh data length hasil analisa software imaging ke dalam software Origin. Oke, copy, kemudian kita buka software Origin. Nah, kita pastekan, kita inputkan data yang telah kita peroleh, kemudian kita sorot pada sumbu X-nya, kita plot, kemudian di plot kita pilih statistical, kemudian kita pilih histogram. Oke, jadi di sini adalah histogram dari data yang telah kita peroleh. Histogram sendiri adalah tampilan grafis dari tabulansi frekuensi yang digambarkan dengan diagram batang. Di sini sumbu Y-nya adalah count atau yang dapat kita sebut sebagai frekuensinya. Frekuensi. Kemudian pada sumbu X-nya adalah length atau diameter dari fibernya dengan satuan mikrometer. Dari hasil analisa distribusi diameter fiber, ini menunjukkan dari range 0,5 sampai 1 mikrometer itu hanya terdapat 5 data. Sedangkan pada range 1 sampai 1,5 terdapat 20 data. Kemudian pada range 1,5 sampai 2 mikrometer terdapat 36 data, di mana pada range 1,5 sampai 2 mikrometer adalah data yang paling banyak didapatkan atau diameter paling banyak dari distribusi hasil gambar sains ini. Kemudian dilanjutkan pada range 2 sampai 2,5 sebanyak 24 data. Kemudian pada range 2,5 sampai 3 mikrometer sebanyak 8 data.
Kemudian pada range 3 sampai 3,5 sebanyak 3 data. Kemudian pada range 3,5 sampai 4 mikrometer sebanyak 3 data. Dan pada range 4 sampai 4,5 mikrometer sebanyak 1 data. Dan pada nanofiber adalah serat tanpa alat pemintal yang skalanya yaitu 2 sampai 600 nanometer atau setara dengan 0,002 sampai 0,6 mikrometer. Sedangkan yang masuk ke dalam range nanofiber yaitu di sini sekitar 0,5 sampai 0,6 mikrometer. Untuk memperjelas data yang kita dapatkan atau seberapa banyak data yang masuk ke dalam nanofiber, kita akan buka satu, kemudian kita nonaktifkan automatic bin-nya. Kita masukkan bin size-nya yaitu 0,1, kemudian kita klik OK. Nah, di sini menunjukkan grafiknya bahwa pada diameter yang berukuran 0,65 mikrometer itu terdapat 1 data, kemudian yang berukuran 0,75 itu sebanyak 2 data, dan yang berukuran 0,85 itu sebanyak 2 data, dan selebihnya ini telah melewati dari skala fiber yang dapat dianggap sebagai nanofiber. Jadi, ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil SEM fiber pada gambar 1 yang saya analisis menggunakan software Imagery dan Origin itu tidak dapat dikategorikan sebagai nanofiber. Karena dari distribusi ukurannya, dari distribusi diameternya itu lebih banyak yang melewati standar dari nanofiber, yaitu 0,002 sampai 0,6 mikrometer. Dan pada rata-rata diameter yang tadi juga didapatkan sekitar 1,9 mikrometer, di mana itu sudah melewati dari standar fiber yang dapat dimasukkan ke dalam nanofiber. Baik, saya akan kembalikan menjadi pada automatic bin-nya agar grafiknya terlihat lebih rapi. Oke. Baik. Oh ya, saya hampir lupa. Pada analisis menggunakan software Origin ini tidak berhenti pada histogram ini. Namun kita dapat mengetahui informasi lebih detail dari hasil analisis, yaitu dengan cara mengklik 2 kali pada histogramnya, kemudian kita pilih book 1, kemudian pada bin worksheet-nya kita centang pada add distribution curve-nya, kemudian kita pilih go. Oke, di sini sudah muncul pada book satunya itu ada bin dari histogram sebelumnya. Kita sorot pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian kita pilih plot, kemudian kita pilih basic 2D, kemudian kita pilih column. Oke, akan muncul histogram yang kedua. Di sini saya perbesar terlebih dahulu. Pada histogram yang kedua ini, bin centernya itu sama seperti histogram sebelumnya, yaitu diameter dari fibernya dengan satuan mikrometer. Oke, kemudian count di sini juga sama, yaitu frekuensi atau banyaknya data. Frekuensi. Berapa
frekuensi. Oke. Nah, untuk memunculkan informasi hasil analisa menggunakan software Origin ini, kita pilih Analyze, kemudian pilih Fitting, kemudian Non-Linear Code Fit, kemudian kita open dialognya. Oke, pada kategori kita pilih pick function, kemudian functionnya kita pilih log normal. Oke, kita pilih fit dan didapatkan, kita pilih 0 saja. Oke, didapatkan tabel seperti ini. Yang menunjukkan data-data hasil analisis menggunakan software Origin. Kita periksa terlebih dahulu. Ya, di sini sudah ada equation-nya, plot, sumbu Y, sumbu X, kemudian loss area-nya, kemudian ada R-square-nya. Nah, R-square di sini kita dapatkan sebesar 0,98799. Di mana R-square ini bernilai antara 0 sampai 1 dengan ketentuan semakin menggendarkan angka 1 berarti semakin baik. Maksudnya semakin baik di sini, misalnya jika R-square-nya bernilai 0,6, berarti 60% sebaran variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sisanya 40% tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen ataupun dapat dijelaskan oleh variabel di luar variabel independen ataupun disebut komponen errornya. Sehingga jika nilai R-square-nya kecil, artinya komponen errornya itu besar. Kemudian kalau kita lihat lagi pada data, nilai R-square yang kita dapatkan adalah 0,98799. Ini sudah cukup baik ataupun dapat dikategorikan pendistribusian pengukuran diameter fibernya itu sudah baik. Kemudian kita dapat lihat pula nilai di sumbu X-nya, di sumbu X ini adalah nilai rata-rata dari diameter fiber yang telah kita analisis. Di sini didapatkan sebesar 1,8342 dengan plus min 0,03301. Nilai plus minnya di sini saya rasa sudah cukup kecil, yang menunjukkan bahwa nilai errornya juga cukup kecil, yang sejalan dengan nilai dari R-square-nya itu sendiri. Grafik ini atau histogram ini dan data yang tertera di dalamnya ini dapat digunakan pada jurnal-jurnal ilmiah, dilampirkan pada skripsi seperti itu sebagai data kuantitatif yang mendukung dari hasil analisa yang telah kita lakukan. Seperti itu. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.